Tepat tadi malam banyak pemain lokal Pret takut mentalnya tempe ketambahan kuota pemain asing. Bojan Hodak angkat bicara soal hal ini. Persib dukung penuh demi berjaya di Asia, ini penjelasan detailnya. Bobotoh mendadak bangun tidur dan langsung berpesta di jalanan tanpa busana, ajak orang mabuk seketika. Menyala bangku Super Etam, begini pengakuan hebat dan cerdas Beckham Putra usai raih hal ini bersama Persib. Auto bungkam, bacot sampah pembenci Persib. Bisa-bisa jakmania Persija auto nangis kejang melihat ini. Begini berita selengkapnya. Simak baik-baik, ini profil klub Tampines Rovers calon lawan Persib di playoff Liga Champions Asia dari Singapura, siap pesta gol kah? Tonton video sampai habis karena ada kejutan untuk Bobotoh. Marcelino Ferdinand masih tanpa klub usai dilepas Knusdeinze, gabung Persib Bandung demi perkuat formasi untuk juara Liga Champions Asia kah? Ini informasi selengkapnya, tonton sampai selesai. Luar biasa, begini baru mantap, Erick Thohir ketum PSS Iga terima Liga 1 kalah daripada Filipina, di luar dugaan sampai ngomong sangat keras kayak gini. Bisa bikin semuanya merinding. Benar-benar getarkan dunia. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tepat tadi malam banyak pemain lokal Pret takut mentalnya tempe ketambahan kuota pemain asing. Bojan Hodak angkat bicara soal hal ini. Persib dukung penuh demi berjaya di Asia, ini penjelasan detailnya. Bobotoh mendadak bangun tidur dan langsung berpesta di jalanan tanpa busana, ajak orang mabuk seketika. Persiapan Liga 1 2024 hingga 2025 telah diramaikan oleh sejumlah perubahan regulasi yang menarik. Salah satu yang paling mencolok adalah keputusan untuk meningkatkan kuota pemain asing dari 6 menjadi 8 pemain. Perubahan ini tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola, tetapi juga mendapat sorotan dari pelatih-pelatih terkemuka, termasuk sang pelatih andalan Persib Bandung, Bojan Hodak. Dalam tanggapannya, Hodak dengan antusias mengomentari implikasi dari perubahan tersebut. Baginya, penambahan kuota pemain asing bukan hanya sekadar mengubah dinamika tim, tetapi juga memberi peluang baru bagi pemain-pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini akan menjadi tantangan baru bagi pemain-pemain lokal untuk bersaing di level yang lebih tinggi, ujarnya dengan penuh semangat. Mengenai penambahan kualitas yang akan dibawa oleh pemain asing baru, Hodak melihatnya sebagai kesempatan bagi Liga 1 untuk semakin berkembang. Kedatangan pemain asing berkualitas akan membuat kompetisi semakin sengit. Ini akan memaksa pemain lokal untuk terus meningkatkan performa mereka agar tetap bersaing di level yang sama, tambahnya dengan penuh keyakinan. Namun perubahan ini tidak hanya berdampak pada klub-klub di level domestik. Hodak juga melihat potensi besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kuota pemain asing. Menurutnya, persaingan yang semakin ketat di Liga 1 akan mendorong para pemain lokal untuk tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas tim nasional. Ini adalah kesempatan bagi pemain Indonesia untuk belajar dari pemain-pemain asing yang lebih berpengalaman, dan itu akan membawa dampak positif bagi timnas, paparnya dengan optimisme. Dengan penuh keyakinan, Hodak menutup tanggapannya dengan menyatakan bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Liga ini akan menjadi lebih kuat, dan itu adalah hal yang baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tandasnya dengan senyum di wajahnya. Menyala bangku Super Etam, begini pengakuan hebat dan cerdas Beckham Putra usai raih hal ini bersama Persib. Auto bungkam, bacot sampah pembenci Persib. Bisa-bisa jakmania Persija auto nangis kejang melihat ini. Begini berita selengkapnya. Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa gelar juara Liga 1 musim ini adalah milik timnya dengan segala hak. Baginya, gelar tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti nyata dari kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh skuad Persib di setiap pertandingan. Beckham menegaskan bahwa semangat juang Persib tidak hanya terlihat di lapangan kandang, namun juga di laga tandang. Bahkan momen meriah perayaan juara pun mereka rayakan dengan penuh sportivitas di markas lawan Madura United. Ini adalah cerminan dari semangat bertanding yang menggebu-gebu tanpa kenal lelah. Pemain yang akrab disapa Etam itu juga tak lupa untuk mencatat bahwa Persib terus menunjukkan progres yang signifikan di setiap pertandingan.
Performa yang konsisten ini memungkinkan Persib mengumpulkan poin-poin berharga hingga akhirnya berhasil meraih mahkota juara Liga 1. Tentunya di setiap pertandingan saya dan rekan-rekan harus memberikan yang terbaik untuk tim, ujarnya kepada awak media dengan tekad yang membara. Dalam pandangan Beckham, gelar juara bukanlah tujuan utama, melainkan merupakan bonus dari dedikasi dan semangat juang timnya. Yang terpenting bagi dirinya adalah memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai kemenangan. Bagi saya, pencapaian pribadi adalah sesuatu yang menjadi bonus. Yang terpenting, saya selalu siap memberikan yang terbaik untuk tim, tandasnya dengan tulus. Bagaimana pendapatmu tentang semangat dan dedikasi Beckham Putra Nugraha serta perjuangan Persib Bandung dalam meraih gelar juara Liga 1? Ayo berikan komentarmu. Simak baik-baik, ini profil klub Tampines Rovers calon lawan Persib di playoff Liga Champions Asia dari Singapura, siap pesta gol kah? Tonton video sampai habis karena ada kejutan untuk Bobotoh. Persaingan di pentas Liga Champions Asia semakin memanas dengan kedatangan klub-klub tangguh dari berbagai belahan benua. Salah satunya adalah Tampines Rovers, klub sepak bola yang berbasis di Singapura, yang akan menjadi lawan berat bagi Persib Bandung di babak playoff. Tampines Rovers FC adalah salah satu klub sepak bola tertua dan terkemuka di Singapura. Didirikan pada tahun 1945, klub ini memiliki sejarah yang kaya dalam kompetisi sepak bola Asia. Bermarkas di Stadion Our Tampines Hub, klub ini memiliki basis supporter yang fanatik dan telah meraih sejumlah prestasi di tingkat lokal maupun regional. Tampines Rovers telah meraih berbagai gelar domestik, termasuk dalam kompetisi Liga S-League Singapura. Klub ini juga telah tampil di berbagai kompetisi internasional seperti Piala AFC, di mana mereka mencatat pencapaian yang membanggakan. Tampines Rovers merupakan salah satu wakil Singapura yang seringkali tampil di Liga Champions Asia. Meskipun belum berhasil meraih gelar juara, klub ini selalu menjadi pesaing yang tangguh di setiap edisi kompetisi. Kekuatan Tampines Rovers terletak pada kestabilan tim dan kualitas para pemainnya. Mereka memiliki skuad yang solid dengan kombinasi antara pengalaman dan talenta muda yang menjanjikan. Gaya permainan mereka yang cepat dan agresif bisa menjadi tantangan serius bagi lawan-lawan mereka. Kedatangan Tampines Rovers sebagai calon lawan di babak playoff Liga Champions Asia menjadi ujian berat bagi Persib Bandung. Tim pelatih dan pemain Persib tentu akan melakukan persiapan maksimal guna menghadapi tantangan ini dengan penuh kesiapan dan determinasi. Dengan pertemuan antara Tampines Rovers dan Persib Bandung di babak playoff Liga Champions Asia, kita akan melihat persaingan sengit antara dua klub yang bertekad untuk meraih kemenangan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dan melangkah ke tahap berikutnya? Kita tunggu saja jawabannya dalam pertandingan yang akan datang. Marcelino Ferdinand masih tanpa klub usai dilepas Knsk De Inze, gabung Persib Bandung demi perkuat formasi untuk juara Liga Champions Asia kah? Ini informasi selengkapnya, tonton sampai selesai. Bursa transfer Persib Bandung kembali menjadi sorotan dengan rumor kedatangan gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand. Kabar ini menyebar cepat di kalangan penggemar Persib, terutama dengan persiapan tim untuk tampil di pentas Liga Champions Asia. Marcelino Ferdinand yang merupakan bagian dari timnas Indonesia adalah salah satu gelandang muda yang paling menonjol di kancah sepak bola tanah air. Dengan kelincahan visi permainan dan kemampuan teknis yang baik, Ferdinand telah menarik perhatian banyak klub. Ferdinand kini berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan KMSK De Inze tidak diperpanjang. Hal ini membuatnya menjadi incaran beberapa klub, termasuk Persib Bandung, yang tengah mencari penguatan untuk menghadapi kompetisi Liga Champions Asia. Dengan ambisi untuk meraih prestasi di tingkat Asia, Persib Bandung membutuhkan kekuatan tambahan di lini tengah. Kualitas dan potensi Ferdinand diyakini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat skuad Maung Bandung dalam persaingan yang semakin ketat. Persib Bandung tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk tampil di Liga Champions Asia. Kedatangan Ferdinand, jika terwujud, akan menjadi tambahan berharga bagi tim dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di panggung Asia. Meskipun rumor transfer ini sudah mencuat, masih belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub maupun agen Ferdinand. Namun, para penggemar Persib Bandung akan terus menantikan berita lebih lanjut mengenai kemungkinan kedatangan Ferdinand ke tim kesayangan mereka. Rumor transfer ini semakin memanaskan persaingan di bursa transfer lokal dan menambah semangat para penggemar Persib jelang pertandingan-pertandingan besar di Liga Champions Asia. Kita tunggu saja kabar resmi dari pihak klub mengenai langkah selanjutnya.
Luar biasa begini baru mantap, Erick Thohir ketum PSSI gak terima Liga 1 kalah daripada Filipina, di luar dugaan sampai ngomong sangat keras kayak gini. Bisa bikin semuanya merinding. Benar-benar getarkan dunia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah mengeluarkan pernyataan yang menggugah kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas Liga 1 Indonesia. Pada periode baru-baru ini, AFC baru saja merilis peringkat terkini kompetisi sepak bola di Asia untuk musim 2023 hingga 2024. Namun, kenyataannya tidak terlalu menggembirakan bagi Liga 1 Indonesia. Dalam daftar peringkat tersebut, Liga 1 hanya menempati posisi ke-28 di Asia. Lebih ironis lagi, Liga 1 bahkan tertinggal di belakang Filipina dalam peringkat kawasan ASEAN, di mana Liga Thailand menduduki peringkat teratas. Dan kita akan transformasi liganya, bagaimana pengelola klub ya harus sama-sama PSSI bersatu untuk menjadi yang terbaik. Gak mungkin sepak bola yang luar biasa ini masak liga di ASEAN ranking 6 di bawah Filipina, keterlaluan. Liga Asia kita ranking 28, keterlaluan. Gak ada yang salah, tapi bukan saling menyalahkan, makanya saya minta liga ini diperbaiki, kata Erick Thohir. Sementara itu, Liga 1 musim 2023 hingga 2024 telah resmi berakhir dengan Persib keluar sebagai juara. Namun tantangan yang lebih besar menanti di musim berikutnya yang rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Bagaimana pendapatmu tentang tekad Erick Thohir untuk memperbaiki Liga 1? Apakah kamu memiliki saran atau harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Ayo diskusikan. PSSI ungkap alasan Jay Itzes tetap disimpan saat timnas Indonesia dibekuk Irak. PSSI mengungkapkan alasan Jay Itzes tetap disampaikan pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6/6/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, Jay Itzes harus diistirahatkan karena baru tiba di Jakarta kurang dari 24 jam jelang kick-off pertandingan. Jay Itzes telat bergabung dengan skuad timnas Indonesia lantaran lebih dulu membela Venezia FC yang sukses promosi ke Serie A musim depan. Karena tadi dia (Jay Itzes) mungkin masih jet lag sehingga walaupun masuk ke line up tapi enggak bisa tanding, ucap Arya Sinulinga saat ditemui seusai laga kontra Irak. Karena mungkin dia capek banget. Dikatakan Arya, pemain kelahiran Belanda itu diperkirakan akan masuk starting 11 timnas Indonesia pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Jiwa seorang Islam sejati, ternyata Aiman Hussein sengaja tak golkan penalti kedua ke gawang Hernando Ari. Striker 28 tahun itu junjung tinggi sikap fair play. Berikut penjelasan berita ini sesungguhnya. Pernyataan jujur striker Irak Aiman Hussein yang ternyata sengaja menendang penalti ke atas gawang Hernando Ari mengejutkan publik. Hal itu dia lakukan ternyata karena alasan ini. Timnas Indonesia lagi-lagi harus menerima kekalahan memalukan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang disaksikan puluhan ribu pasang mata itu, Timnas Indonesia di babak pertama mampu mengendalikan permainan dengan baik. Bahkan tim Irak sendiri terlihat tidak berkutik untuk melakukan build up dari bawah karena sering dipressing oleh pemain Timnas Indonesia. Namun fakta mengejutkan justru terungkap setelah laga itu selesai. Saat ditanya oleh wartawan tentang eksekusi penalti yang tampaknya disengaja melambung, Aiman Hussein memberikan jawaban mengejutkan. Aiman mengakui kalau tendangan penalti itu sengaja dia tendang ke atas karena alasan pelanggaran yang ditiup wasit tidak valid. Aiman Hussein mengetahui kalau rekannya itu melakukan diving dan dia memilih fair play untuk tidak membobol gawang Hernando Ari untuk kedua kalinya. Itu sangat buruk. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, kata Aiman Hussein. Saya katakan pada rekan saya apakah dia terkena kiper Indonesia?
Dia katakan tidak, tapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, jelasnya.